Kali ini kita akan membahas soal mengenai penurunan titik beku larutan. Sebanyak 1,250 gram naftalen dilarutkan ke dalam 52,8 gram benzena, di mana titik beku larutannya adalah 277,515 Kelvin. Berapakah massa molekul relatif naftalen jika Kf benzen sama dengan 5,10 derajat Celcius kilogram per mol? Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di soal diketahui massa zat terlarut, yaitu naftalen sebagai zat terlarutnya sebanyak 1,250. Kita perhatikan ya, 1,250 sama saja dengan 1,25 ya. Nah, kemudian di sini adalah pelarutnya adalah benzen. Massa zat pelarutnya yaitu 52,8 gram. Sementara titik beku larutan ini berarti pada saat pencampuran naftalen dengan benzen, dia membeku, larutan ini membeku pada suhu 277,515 Kelvin. Nah, dan Kf benzena sendiri diketahui yaitu 5,10. Nah, di sini karena tetapan titik beku benzen 5,10 dia menggunakan derajat Celcius, maka titik beku larutan ini kita konversi dulu ke Celcius, di mana caranya adalah 277,515 ini dikurang 273 untuk konversi ke Celcius. Nah, kalau kita konversi dari Celcius ke Kelvin ditambah dengan 273, jadi kebalik ya. Sehingga nilai yang diperoleh di sini yaitu 4,515 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah massa molekul relatif, yaitu MR naftalen. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah delta TF sama dengan molalitas kali KF. Nah, ketika kita perhatikan rumus ini, yang diketahui di soal hanya KF. Molalitasnya belum ada, delta TF-nya belum ada. Berarti dengan otomatis rumus ini belum bisa kita gunakan. Untuk itu kita cari dulu delta F-nya, delta TF-nya. Nah, delta TF-nya ini sama saja ya. Delta TF-nya sama dengan TF0 dikurang dengan TF, atau titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Nah, di sini ya kita gunakan rumus ini. Di sini karena pelarutnya adalah benzen, jadi harus kita ketahui dulu berapa titik beku benzen. Nah, berdasarkan data kita lihat TF. Nah, benzen, kita lihat benzen ini memiliki titik beku 5,5 derajat Celcius. Nah, kalau air titik bekunya 0 derajat Celcius pada keadaan standar ya. Nah, tapi ini karena pelarutnya adalah benzen, maka TF-nya adalah 5,5 atau titik bekunya 5,5. Sehingga TF larutannya tadi kita peroleh 4,515 dalam derajat Celcius, sehingga kita bisa substitusi, yaitu TF titik beku benzen tadi itu 5,5 dikurang dengan titik beku larutan ketika kita sudah konversi ke Celcius, yaitu 4,515 derajat Celcius. Sehingga penurunan titik bekunya bisa kita peroleh nilainya yaitu 0,985 derajat Celcius. Nah, sekarang berdasarkan rumus ini, KF-nya sudah ada diketahui di soal, delta TF-nya sudah ada, sudah kita peroleh, menjadi molalitas sudah kita bisa hitung. Nah, kita tuliskan. Nah, kita masih ingat ya, rumus molalitas itu adalah massa zat terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah, di sini mR-nya yang akan kita hitung nantinya, sehingga rumus ini boleh kita tuliskan sebagai berikut. MR sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram
dibagi delta TF kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram kali KF. Jadi kita substitusi masuk. Semua sudah ada. Massa satu larut 1,25, delta TF-nya 0,985, massa pelarutnya 52,8 dan KF-nya ada 5,1. Jadi hasil dari ini kita bisa peroleh MR-nya adalah 122,57. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini kita akan membahas suatu soal dari sifat koligatif larutan. Suatu larutan garam CaCl2 dalam air mempunyai penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius. Apabila Kf air atau tetapan penurunan titik beku air 1,86 dan Kb air tetapan kenaikan titik didih air 0,52, tentukanlah. Yang ditanyakan adalah molalitas, kenaikan titik didih larutan, dan titik didih larutan itu sendiri nantinya. Nah, pertama-tama seperti biasa ya, kita ketahui apa yang kita tuliskan, apa yang diketahui di soal, yaitu delta TF, penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku itu adalah delta TF sama dengan 0,372. Sementara Kf air adalah 1,86 dan Kb air adalah 0,52. Yang ditanyakan adalah molalitas. Nah, mari kita kembali mengingat rumus yang ada ya. Sementara kita kaitkan dengan apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah delta TF, KF, dan KB. Berarti kita bisa masuk di delta TF sama dengan M kali KF. Nah, coba kita perhatikan. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah delta TF sama dengan molalitas kali KF kali I. Mengapa ada I atau hukum Van Hoff? Nah, coba kita perhatikan ya. I ini karena adanya larutan garam yang bersifat elektrolit, sehingga ya kita akan gunakan hukum Van Hoff. Jadi ingat ya, identifikasi soal dulu. Kalau soal itu larutannya adalah larutan elektrolit, seperti di sini larutannya larutan elektrolit, maka ke dalam rumus kita masukkan hukum Van Hoff atau I. Nah, coba kita perhatikan, rumus I itu sendiri adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa, di mana alfanya adalah tetapan ionisasi dan N-nya ini, masih ingat kan, N-nya ini adalah jumlah koefisien setelah diionisasikan. Nah, karena kita tahu bahwa CaCl2 ini adalah elektrolit kuat, maka alfanya sama dengan 1. Nah, kita masih ingat ya, tetapan ionisasi alfa itu rumusnya adalah perbandingan jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat yang ada. Nah, karena elektrolit kuat, maka dipastikan semua zat yang ada itu mengion, sehingga perbandingannya atau tetapan ionisasinya sama dengan 1. Nah, sementara N-nya itu adalah jumlah koefisien ketika zat ini terionisasi. Jadi sebelumnya kita ionisasikan dulu. Jadi reaksi ionisasinya adalah CaCl2 menghasilkan Ca2+ tambah 2Cl-. Nah, jadi ionisasinya di sini adalah 3 karena 1 koefisien dari Ca2+ dan 2 koefisien dari Cl-, sehingga N-nya sama dengan 3, 1 tambah 2. Nah, karena N-nya kita sudah peroleh 3, alfanya sudah kita peroleh 1, maka kita substitusi masuk, yaitu I-nya sama dengan 1 tambah 3, kita ganti N-nya, dan alfanya kita ganti jadi 1, sehingga tetap hukum Van Hoff-nya adalah
sama dengan 3 atau I-nya sama dengan 3. Nah, sekarang I-nya kita sudah peroleh 3, KF-nya sudah ada di soal, dan delta TF-nya sudah ada juga di soal. Sehingga molalitasnya sudah bisa kita hitung, yaitu molalitasnya sama dengan 0,372 dibagi dengan 1,86 dikali 3. Sehingga kita peroleh molalitasnya sama dengan 0,067 mol per kilogram. Nah, sekarang pertanyaan kedua yaitu kenaikan titik didih larutan. Jadi yang kita akan hitung adalah kenaikan titik didih larutan. Masih ingat kan rumus kenaikan titik didih larutan? Yaitu delta TB sama dengan M kali KB kali I. Ingat ya, kita masih menggunakan I karena larutan elektrolit. Nah, kita lihat I-nya itu kita sudah peroleh sebanyak 3. KB-nya sendiri sudah diketahui di soal yaitu 0,52. Sementara M-nya kita sudah peroleh juga tadi ya 0,067 mol per kilogram. Sehingga delta TB-nya kita substitusi masuk nilai-nilai yang ada 0,067 molalitasnya, kemudian 0,52 KB-nya, kemudian 3 I-nya yang kita sudah peroleh. Sehingga kita peroleh delta TB sama dengan 0,1 derajat Celcius atau kenaikan titik didih larutan adalah 0,1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan menghitung titik didih larutan sesuai dengan soal untuk poin C, yaitu titik didih larutan. Nah, titik didih larutan sendiri ini kita sudah pelajari rumus yaitu TB sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB atau titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih larutan. Nah, kita perhatikan ya, yang menjadi pelarut di sini adalah air. Jadi, titik didih air berdasarkan data ini, titik didih air adalah 100. Nah, diperhatikan di soal ya, kebetulan di sini adalah titik pelarutnya adalah air sehingga titik didih air itu 100. Seandainya pelarutnya misalnya etanol, berarti titik didih etanol adalah 78,5 dan seterusnya. Jadi di sini adalah karena pelarutnya air, maka titik didih yang kita gunakan adalah 100. Sehingga di sini kita substitusi masuk titik didih larutan sama dengan 100 derajat Celcius ditambah dengan kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didihnya adalah 0,1 sehingga kita peroleh titik didih larutan adalah 100,1 derajat Celcius. Nah, jadi demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.